Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi, NIM 22014165, Fakultas Ilmu Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Muhammadiyah Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul meningkatkan kedisiplinan anak melalui pembiasaan sarapan bergizi di PAUD Negeri Percontohan Kolaka Utara. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah pada judul ini adalah usia dini atau balita pada anak merupakan masa golden age. Pada masa ini merupakan masa pertumbuhan cepat baik fisik maupun non fisik di luar kandungan. Golden age atau usia emas adalah usia 0 sampai 6 tahun yang merupakan masa di mana perkembangan fisik, motorik, intelektual, emosional, bahasa, dan sosial berlangsung dengan sangat cepat yang hanya terjadi satu kali dalam perkembangan kehidupan manusia. Pada tahun pertama hingga tahun ke-6 merupakan periode terpenting untuk merangsang pertumbuhan otak anak melalui perhatian kesehatan anak, penyediaan gizi yang cukup, dan pelayanan pendidikan. Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Anak usia dini merupakan rentang usia yang sangat berharga dibanding dengan usia-usia selanjutnya karena perkembangan kecerdasan yang luar biasa. Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik dan berada pada proses perubahan berupa pertumbuhan, perkembangan, pematangan, dan penyempurnaan baik pada aspek jasmani maupun rohaninya yang berlangsung seumur hidup, bertahap, dan berkesinambungan. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang dilakukan kepada anak sejak lahir sampai berusia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pendidikan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Anak usia dini adalah masa di mana perlunya kedisiplinan diajarkan. Disiplin adalah salah satu karakter utama yang harus diinternalisasikan pada anak sejak dini. Sayangnya, sebagian orang tua di negeri ini sering salah persepsi mengenai disiplin. Mereka menyamakan disiplin itu dengan hukuman dan anak yang melanggar harus dihukum secara fisik. Disiplin juga dapat diajarkan kepada anak agar memahami aturan dan tepat waktu. Disiplin dapat diajarkan dengan cara misalnya membiasakan anak untuk meletakkan sepatunya di rak sepatu, membiasakan anak agar anak untuk merapikan kembali peralatan belajar, membiasakan anak membawa makanan yang bergizi, dan lain-lain. Disiplin adalah kemampuan seseorang untuk menyeimbangkan antara pola pikir dan pola tindakan. Karenanya, adanya situasi dan kondisi tertentu dengan pembatasan peraturan yang diperlukan terhadap dirinya oleh lingkungan di mana individu, sementara dalam nilai pendidikan budaya dan karakter, bangsa disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku, tertib, dan patuh kepada berbagai peraturan dan ketentuan. Berdasarkan observasi awal pada tanggal 17 Maret 2023 yang peneliti lakukan pada anak di PAUD Negeri Percontohan Kolaka Utara, kedisiplinan anak di kelompok B masih kurang dari 15 anak. Hanya 3 anak yang kedisiplinannya berada di kategori BSH atau berkembang sesuai harapan yang mempunyai persentase 15%. Sedangkan selebihnya 13 anak yang kedisiplinannya berada di kategori MB atau mulai berkembang dan BB belum berkembang dengan persentase 80%. Hal ini dapat dibuktikan dari kebiasaan anak di sekolah seperti 1. Anak yang selalu datang terlambat, 2. Anak yang tidak mendisiplinkan waktu makan atau
makan bukan pada waktunya. 3. Anak berpakaian tidak sesuai dengan pakaian yang sudah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya guru di PAUD Negeri Percontohan Kolaka Utara masih acuh tak acuh terhadap jam makan anak atau membiarkan anak makan bukan pada waktunya, serta guru yang masih kurang menekankan kedisiplinan terhadap anak. Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas di atas, untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti memiliki solusi dengan kegiatan pembiasaan sarapan bergizi. Kegiatan sarapan bergizi adalah pemberian makanan yang mengandung gizi yang cukup dan diperlukan oleh tubuh. Sarapan juga dapat mendukung pemeliharaan daya tahan tubuh, terutama dari serangan infeksi karena kecukupan zat gizi sesuai dengan yang dianjurkan untuk tubuh. Makanan yang sehat yaitu makanan yang higienis dan bergizi. Sarapan bergizi akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tubuh. Jika manusia mengkonsumsi cukup mengandung gizi yang diperlukan oleh tubuh, maka pertumbuhan badan dan otak juga menjadi lancar. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk mengambil judul meningkatkan kedisiplinan anak melalui pembiasaan sarapan bergizi di PAUD Negeri Percontohan Kolaka Utara. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah melalui kegiatan pembiasaan sarapan bergizi di PAUD Negeri Percontohan Kolaka Utara dapat meningkatkan kedisiplinan? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan anak melalui pembiasaan sarapan bergizi di PAUD Negeri Percontohan Kolaka Utara. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat kualitas pendidikan dan pembelajaran. Manfaat penelitian terbagi menjadi 3, yaitu pertama, secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan sarapan bergizi secara praktis. Kedua, bagi peneliti. Penelitian ini penting untuk wawasan serta pedoman bagi peneliti serta dapat meningkatkan kemampuan penulis. Ketiga, bagi guru. Dengan penelitian ini diharapkan agar guru memperoleh wawasan yang luas tentang bagaimana program meningkatkan kedisiplinan melalui kegiatan sarapan bergizi. Selanjutnya, definisi operasional. Hal-hal yang didefinisikan dalam penelitian ini adalah 1. Disiplin. Disiplin adalah suatu sikap atau perilaku tertentu yang diharapkan oleh semua pendidik agar kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas dapat berjalan sesuai rencana. Jika kita berbicara tentang kedisiplinan, tentu kita berbicara tentang peraturan, organisasi, kerjasama, menghormati prosedur. 2. Pembiasaan sarapan bergizi. Pembiasaan merupakan upaya yang sangat praktis digunakan untuk membina dan membangun karakter pada anak di sekolah. Metode sosialisasi ini sangat praktis untuk meningkatkan pembiasaan beraktivitas di sekolah. Jadi, kebiasaan adalah urutan yang perlu untuk pelaksanaan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Sarapan bergizi. Sarapan bergizi yaitu makanan yang mengandung gizi yang cukup dan diperlukan oleh tubuh. Sarapan juga dapat mendukung pemeliharaan daya tahan tubuh terutama dari serangan infeksi karena kecukupan zat gizi dengan sesuai yang dianjurkan oleh tubuh. Bab 2. Kajian pustaka. Konsep kedisiplinan pada anak usia 5-6 tahun. Pertama, pengertian kedisiplinan pada anak.
Disiplin adalah suatu sikap atau perilaku tertentu yang diharapkan oleh semua pendidik agar kegiatan pembelajaran di dalam kelas dapat berjalan sesuai rencana. Jika kita berbicara tentang kedisiplinan, tentu kita berbicara tentang peraturan, organisasi, kerjasama, menghormati prosedur. Tapi apakah kita tahu semua itu? Secara etimologi, disiplin berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu discipline. Menurut murid berarti orang yang belajar secara sukarela dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan atau ditentukan sebelumnya. Disiplin adalah sikap untuk perilaku yang menunjukkan sikap tertib terhadap peraturan yang ada. Disiplin merupakan kekuatan yang berkembang dalam tubuh setiap individu, dapat menyesuaikan individu tersebut dengan peraturan yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah tata tertib, mengikuti peraturan yang berlaku. Menurut Rohimi 2018, disiplin adalah suatu cara yang digunakan oleh guru, orang tua, dan masyarakat untuk melatih anak menaati peraturan di sekolah, di rumah, dan di tempat kerja, lingkungan, atau dasar kemauan sendiri atau kehendak sendiri. Disiplin merupakan salah satu dari cara untuk membentuk anak mengembangkan pengendalian diri. Dengan demikian, disiplin dapat memperoleh batasan untuk memperbaiki perilaku buruk atau perilaku yang tidak baik. Disiplin dapat mendorong atau membimbing mencapai rasa kepuasan melalui kesetiaan dan kata-kata ya, serta mengajari anak cara berpikir dengan konsisten. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh guru, orang tua, dan masyarakat untuk menanamkan perilaku beretika pada anak, menaati peraturan yang berlaku di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekolah atas dasar kehendak sendiri. Sikap kedisiplinan harus benar-benar dimiliki oleh setiap individu di masa depan. Oleh karena itu, sikap disiplin harus dilatihkan dan dibiasakan pada anak sejak dini agar anak terbiasa dan teratur dalam melaksanakan sesuatu. 2. Kedisiplinan. Tujuan disiplin yaitu membentuk perilaku anak yang sesuai dengan ketetapan kelompok sosial itu berada. Disiplin bertujuan mengarahkan anak agar supaya mereka belajar mengenai hal baik untuk bekal persiapan bagi masa depan saat mereka bergantung pada disiplin diri. Menurut Sarnelli 2022 menjelaskan bahwa tujuan disiplin adalah mendidik setiap individu agar mengembangkan diri untuk melatih anak mengatur dirinya dan bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, sehingga menjadi perilaku yang tidak ketergantungan dengan mengikuti segala peraturan yang ada. Tujuan disiplin menurut Rohman 2028 terbagi menjadi dua, yaitu pertama tujuan jangka pendek. Kedisiplinan yaitu bisa melatih anak menjadi terbiasa dan bisa mengontrol perilaku yang sesuai dengan ketetapan. Tujuan jangka panjang. Kedisiplinan bisa mengembangkan dan mengendalikan diri anak tanpa adanya pengaruh dari luar. Manfaat kedisiplinan. Menurut aturan untuk anak usia dini adalah bagian mendasar dari kedisiplinan anak. Dalam menetapkan aturan bagi anak, perlu diperhatikan beberapa manfaat, yaitu 1. Anak belajar bertanggung jawab. 2. Mempermudah mendisiplinkan anak. 3. Anak mengerti arti konsekuensi dan kesepakatan. 4. Melatih daya ingat anak. 5. Mencegah pengaruh buruk dari luar.
Selanjutnya, konsep kegiatan pembiasaan pada anak. 1. Pengertian pembiasaan pada anak. Menurut Abdul Nasir 2019 menjelaskan bahwa metode sosialisasi merupakan upaya yang sangat praktis digunakan untuk membina dan membangun karakter pada anak di sekolah. Metode sosialisasi ini sangat praktis untuk meningkatkan kebiasaan berkeaktifan di sekolah. Jadi kebiasaan adalah urutan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebiasaan dalam sehari-hari. Kebiasaan efektif dapat digunakan untuk membentuk kebiasaan baik sejak dini. Menurut Cahyaningrat 2017 mengemukakan bahwa kebiasaan dianggap sangat efektif jika diterapkan pada masa kanak-kanak. Dalam hal ini, anak memiliki ingatan yang kuat, berkepribadian yang belum matang. Kebiasaan anak dapat dipahami secara edukatif sebagai proses penanaman kebiasaan. Inti dari kebiasaan adalah pengulangan. Proses sosialisasi diawali dengan peniruan, dilakukan di bawah bimbingan guru dan orang tua. Kemudian anak akan terbiasa. Kebiasaan dimulai sejak masa kanak-kanak, kemudian anak akan terbiasa berbuat lebih baik. Menumbuhkan kebiasaan memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Namun jika sudah menjadi kebiasaan, akan sangat sulit untuk mengubah kebiasaan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk menumbuhkan kebiasaan baik sejak awal kehidupan seorang anak. Anak menciptakan kebiasaan yang teratur. Anak akan menciptakan kebiasaan dengan dirinya tanpa harus memberi perintah. Anak yang melakukan rutinitas tanpa ada perintah atau paksaan, maka anak ini akan terbiasa melakukan rutinitasnya sehari-hari. Secara berlangsung, anak belajar disiplin dapat melakukan dengan menjalankan aktivitas rutin. Oleh karena itu, kebiasaan sangat penting untuk diterapkan atau diajarkan pada anak dalam pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, konsep sarapan bergizi pada anak. Pengertian sarapan bergizi pada anak. Sarapan berasal dari kata sarap. Dari kata sarap yang diberikan akhiran an menjadi kata benda, memiliki arti makanan. Sarapan bergizi yaitu makanan yang mengandung gizi yang cukup dan diperlukan oleh tubuh. Sarapan juga dapat mendukung pemeliharaan daya tahan tubuh, terutama dari serangan infeksi karena kecukupan zat gizi sesuai dengan yang dianjurkan untuk tubuh. Orang tua sebaiknya membiasakan anaknya untuk sarapan bergizi. Makanan yang sehat yaitu makanan yang higienis dan bergizi. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman, penyakit, dan tidak mengandung racun yang dapat membahayakan kesehatan. Bahan makanan yang akan kita makan harus mengandung komposisi gizi yang lengkap, yaitu terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Di Indonesia, komposisi tersebut dikenal dengan nama makanan isi piringku. Sarapan bergizi makanan sehat jelas bukan hanya untuk menyenangkan perut, apalagi sekedar memuaskan nafsu makan. Makanan sehat haruslah mampu mencukupi kebutuhan tubuh akan zat-zat penting seperti karbohidrat, vitamin, lemak, serat, mineral, dan vitamin. Jadi sarapan bergizi yang baik bagi pertumbuhan adalah makanan yang sehat dan seimbang. Sarapan bergizi akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tubuh. Jika makanan yang dikonsumsi cukup mengandung gizi yang diperlukan oleh tubuh, maka pertumbuhan badan dan otak juga menjadi lancar. Namun apabila makanan yang dikonsumsi kurang mendapat asupan gizi, maka pertumbuhan tubuh akan menjadi lambat, dan selain itu anak mudah terserang penyakit. Untuk seorang anak, makanan dapat dijadikan media untuk mendidik anak supaya dapat menerima, menyukai, memilih makanan yang baik, yang juga menentukan sarapan yang cukup dan bermutu. Demikian dapat dibina kebiasaan yang baik tentang waktu makan dan melalui cara pemberian makanan yang teratur bagi anak
Biasakan anak sarapan pada waktu yang lazim dan tentu yang sudah ditentukan. Kedua, manfaat sarapan bergizi. Yang pertama, mencukupi kebutuhan gizi anak. Manfaat sarapan juga dapat menghindari risiko anak kekurangan gizi serta obesitas. Dapat menjaga kesehatan bagi anak yang terbiasa makan sarapan bergizi. Tidak akan mudah terserang penyakit karena tubuhnya cukup diberikan gizi. Kedua, menyegarkan otak. Otak juga mendapatkan nutrisi dari sarapan bergizi hingga otak dapat berpikir lebih baik dan cepat. Selanjutnya, kandungan sarapan bergizi. Makanan yang disantap setiap hari harus memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan standar kesehatan. Kebutuhan gizi setiap orang tidak sama dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kebutuhan gizi yang tercukupi membuat kecerdasan meningkat, hidup sehat, dan berkualitas. Makanan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat-zat makanan, kita harus mengetahui jumlah dan macam-macam makanan yang diperlukan. Untuk itu, diperlukan makanan bergizi untuk jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh yang sehat, kuat, dan daya tahan yang tinggi. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Menurut Feli Hartini dengan judul Penerapan Pola Hidup Sehat bagi Anak Usia Dini melalui pembiasaan sarapan bergizi di PAUD IT Nur Atifa di Kota Manna. Metode penelitian ini adalah metode lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini, pembelajaran melalui media langsung dapat mengenakan pola hidup sehat. Perilaku hidup sehat merupakan cara hidup yang menerapkan pembiasaan dan menaati aturan kesehatan seperti makan, minum, istirahat. Dalam hal ini, pola hidup sehat bertujuan untuk mengatur asupan makanan sehat. Kedua, menurut Aprilia dengan judul Pemberian Makanan Sehat penunjang kebutuhan dan perkembangan anak usia dini usia 5-6 tahun di TK Islami Mutiara Bunda. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dari hasil penelitian ini bahwa peran guru dalam memberikan motivasi dalam pemberian makanan sehat untuk menunjang kebutuhan dan perkembangan anak usia 5-6 tahun sudah baik. Salah satunya, kesehatan anak lebih meningkat. Anak mau mengkonsumsi makanan sehat dengan baik untuk pertumbuhan dan perkembangan. 3. Nurlaili Zafira dengan judul Hubungan Kebiasaan Sarapan Bergizi dengan Konsentrasi Belajar Siswa MI Al-Hikmah. Metode penelitian ini menggunakan korelasi dengan analisis korelasi. Data penelitian ini dikumpulkan melalui angket, wawancara, dan observasi. Selanjutnya, kerangka berpikir. Penelitian telah mengkaji teori kedisiplinan anak melalui kegiatan sarapan bergizi di PAUD Negeri Percontohan Kolaka Utara. Selanjutnya dapat disimpulkan ke dalam sebuah kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan konsep tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang akan dianalisis dan dipecahkan. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini penelitian tindakan kelas atau PTK. Menurut Husna dan kawan-kawan, 2019 mengidentifikasi penelitian tindakan kelas atau PTK sebagai penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Dengan penelitian pendidikan dan pendidik masa depan dapat mengeksplorasi metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kedisiplinan anak melalui kegiatan sarapan bergizi, sekaligus dapat bermanfaat bagi anak. 2. Lokasi dan waktu penelitian. 1. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di PAUD Negeri Percontohan Kolaka Utara, Desa Ponggeha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.
2. Waktu penelitian. Waktu penelitian telah dilaksanakan pada awal bulan Maret sampai bulan Juli 2023. 3. Subjek yang diteliti. Subjek penelitian ini yaitu peserta didik di PAUD Negeri Percontohan Kolaka Utara, kelompok B usia 5-6 tahun, berjumlah 15 anak, terdiri dari laki-laki 6 orang dan perempuan 9 orang anak. Keempat, faktor yang diteliti. Faktor yang diteliti dan diamati dalam penelitian ini adalah 1. Faktor anak, yaitu mengamati upaya guru untuk dapat mengetahui kemampuan dalam mendisiplinkan anak melalui pembiasaan sarapan bergizi. Apakah tergolong perkembangan sangat baik, cukup, atau kurang. 2. Faktor guru, yaitu melihat pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru. Apakah guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran harian, serta keaktifan guru dalam membentuk anak didik. 3. Faktor proses pembelajaran, yaitu untuk melihat bagaimana interaksi atau komunikasi antar guru dan anak saat kegiatan sedang berlangsung, sehingga pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. 1. Observasi. Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan. Adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana observasi atau penelitian benar-benar terjadi dalam keseharian responden. Data observasi dalam penelitian ini berupa pengamatan yang berisi tentang kedisiplinan, pembiasaan sarapan bergizi pada anak dalam proses pembelajaran berlangsung di PAUD Negeri Percontohan Kolaka Utara. Kedua, dokumentasi. Dokumen yang digunakan berupa foto kegiatan pembelajaran untuk pemberian gambaran secara lebih nyata mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambar suasana kelas untuk ketika aktivitas belajar berlangsung. Itulah tadi sedikit hasil pemaparan proposal saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.